Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Resat, saya akan mencoba berita untuk hari ini, Jumat 23 Mei 2025. Sari berita penting. Mencuat isu uang setoran untuk dilantik jadi kepala sekolah, ini kata Endi Kadisbud Bungo. Berita kedua, pelaku pencurian sound system Masjid Jamiat Taqwa Rimbo Ilir berhasil diamankan. Berita ketiga, Bupati meminta Kepala PLN ULP Sitiung lakukan survei pemasangan tiang listrik sepanjang 18 km. Berita selengkapnya, isu dugaan penarikan uang setoran bagi calon kepala sekolah tingkat SD dan SMP di Kabupaten Bungo yang akan dilantik belakangan mencuat di platform media sosial Facebook. Tidak hanya itu, salah satu sumber bahkan juga membenarkan adanya praktik uang setoran yang disampaikan kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kabupaten Bungo. Salah satu kepala sekolah yang ikut dilantik menyebutkan pungutan ini terjadi pada awal tahun 2025, di mana satu kepala sekolah diduga menyetorkan uang dengan nominal bervariasi antara 10 hingga 15 juta rupiah. Jumlah pungutan bervariasi. Praktik seperti ini saya rasa bukan hal yang baru lagi, ujar sumber yang meminta tidak disebutkan namanya. Rabu 21 Mei 2025. Informasinya, setoran ini dikumpulkan oleh salah satu kepala bidang dan kemudian disetorkan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo. Kepala Disdikbud Bungo, Endi, ketika dikonfirmasi membantah adanya praktik uang setoran bagi kepala sekolah yang akan dilantik seperti yang disebutkan. Tidak benar itu, Dindo. Saya bahkan sudah minta surat pernyataan dari 25 orang kepala sekolah yang akan dilantik bahwa mereka tidak akan memberikan setoran, ujar Endi di ruang kerjanya Rabu 21 Mei 2025. Saat ditanya apakah ada langkah hukum dari Dinas Pendidikan untuk melaporkan oknum yang menyebarkan informasi jika informasi tersebut tidak benar, Endi mengaku tidak sampai ke sana. Biarlah, jika ada yang menyebarkan informasi ini, kita tidak mau memperpanjang lebarnya urusan ini. Hari ini saya sampaikan bahwa isu itu tidak benar, tutupnya. Sumber berita Jambi Update. Berita kedua, unit Reskrim Polsek Rimbo Ilir berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP yang terjadi di Masjid Jamiat Taqwa, Desa Sumber Akung, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo. Pengungkapan kasus ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 7:15 waktu Indonesia Barat. Dua orang pelaku berhasil diamankan, masing-masing berinisial AH berumur 34 tahun, warga Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo. Kemudian AP berumur 24 tahun, warga Kecamatan Rimbo Ilir. Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 lalu sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat jelang subuh. Saat itu seorang saksi yang hendak menunaikan salat subuh melihat pintu gudang masjid dalam keadaan terbuka. Saksi kemudian melaporkan hal ini kepada jamaah dan pengurus masjid. Setelah dicek, diketahui bahwa sejumlah peralatan sound system telah raib, diantaranya satu unit power merek akustik AC250, kemudian satu unit mixer merek audio CT62, kemudian satu unit equalizer merek Asle, satu unit mixer merek Toa, satu turnton merek Metric. Total kerugian yang dialami oleh pihak masjid ditaksir mencapai 7 juta rupiah. Kapolres Tebo AKBP Trianto SIK SH MH melalui PLT Kasih Humas Ibda Ardimal Hagia SEME menyampaikan bahwa penangkapan terhadap pelaku merupakan hasil penyelidikan intensif dan koordinasi dengan masyarakat sekitar. Kami berkomitmen untuk menindak tegas setiap bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat,
Terlebih lagi ini terjadi di rumah ibadah. Terima kasih atas partisipasinya warga yang turut membantu proses pengungkapan kasus ini, ujar PLT Kasih-Humas. Kasus ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut. Kedua pelaku kini diamankan dan dijerat pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sumber berita Tebu Online. Berita ketiga. Dalam upaya peningkatan pelayanan kelistrikan bagi masyarakat setelah mendapat sinyal dari PLN Pusat, Bupati Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani langsung meminta pihak PLN ULP Citiung untuk segera melakukan survei pemasangan tiang listrik baru sepanjang kurang lebih 18 km. Pemasangan tiang listrik baru tersebut rencananya akan dilaksanakan di wilayah Kampung Jawo, persisnya di daerah perbatasan Kuantan Singingi, tepatnya di Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Menanggapi hal ini, Kepala PLN ULP Citiung Ahmad Muhajir Hasibuan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 membenarkan bahwa ia bersama tim sudah melakukan survei beberapa kali sebagai langkah awal dalam proyek perluasan jaringan listrik ke wilayah yang selama ini belum terjangkau aliran listriknya, terangnya. Hal ini dilakukan sesuai dengan pemerintahan Bupati Dharmasraya bahwa wilayah yang menjadi target perluasan saat ini Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, di mana sebelumnya warga hanya mengadakan mesin genset sebagai alat penerangan kebutuhan listrik bagi warga sehari-hari, ujarnya. Dengan kedatangan tim survei yang didampingi wali nagari dan wali warga setempat menyambut baik rencana Pemda tersebut dan diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang yang lebih hemat dibandingkan dengan menggunakan mesin genset yang memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi, akunya. Survei ini penting untuk memastikan jalur pemasangan tiang agar lebih aman, efisien, dan sesuai dengan standar teknis PLN. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat selama proses ini berlangsung, tuturnya Kepala PLN ULP Citiung. Suminto, warga setempat memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan pihak PLN ULP Citiung yang terlibat sudah melakukan survei bersama wali nagari setempat. Namun ia berharap terutama bagi pemilik kebun sawit yang terkena dampak akibat pemasangan tiang listrik supaya bermurah hati untuk membebaskan lokasi terdampak. Pintanya, karena ini untuk kepentingan bersama, biasanya kita menggunakan mesin genset untuk penerangan biaya tinggi. Sekarang kita akan mendapatkan penerangan maksimal dari pihak PLN. Alhamdulillah biaya operasional kita akan lebih berkurang, ucap Sumito sembari berharap. Bupati Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani menegaskan ini merupakan salah satu komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program elektrifikasi, terutama bagi daerah terpencil yang belum tersentuh infrastruktur dasar, timbalnya. Dengan adanya proyek ini diharapkan dalam waktu dekat masyarakat tidak lagi tergantung pada mesin genset atau diesel yang membutuhkan biaya banyak dan bisa menikmati akses listrik PLN yang stabil serta dapat mempermudah ketergantungan warga yang berhubungan dengan listrik, pungkasnya. Sumber berita Reports Investigasi. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.